Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, izin memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, setelah berdoa tadi, Bapak mau tanya, untuk pertemuan hari ini, apakah muridnya lengkap, teman-teman kalian? Apakah sudah lengkap? Lengkap Pak. Terima kasih. Nah, jadi kan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis software. Sedangkan pada pertemuan ini kita membahas tentang konfigurasi BIOS. Nah, yang dimana konfigurasi BIOS ini kita mempunyai ilmunya tuh bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk salah satu contohnya meningkatkan performa CPU dari CPU kita lebih tepatnya, atau ingin melakukan install ulang. Itu bisa jadi peluang loh buat kalian, buat mungkin bisa buka servis kecil-kecilan contohnya seperti itu. Terus tuh pada pertemuan hari ini tujuan dari pembelajarannya salah satunya tentang BIOS beserta komponen BIOS, kemudian konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan, lalu kita dapat melakukan konfigurasi tersebut. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, untuk materi menerapkan konfigurasi pada BIOS, kita mulai saja ya. Untuk kompetensi dasar pada ini adalah seperti yang Bapak sebutkan tadi, salah satunya berhubungan dengan tujuannya, yaitu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer dan melakukan setting BIOS. Dari komponen ini kita bisa mengetahui apa itu BIOS, apa itu komponen BIOS, apa itu konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita mempelajari poin-poin yang ada pada pengetahuan tersebut, lalu bisa kita terapkan ke dalam keterampilan, yaitu 4.1-nya melakukan setting BIOS. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak di sini mau membagikan LKS. Tolong untuk Mas membagikan materinya. Apakah ada kelebihan LKS? Terima kasih. Oh iya. Ya, materi yang awal pembukanya adalah BIOS dan komponennya. Di sini ada yang tahu BIOS lah, ada yang tahu BIOS, ada yang tahu komponen-komponen BIOS, jenis BIOS, ada yang tahu. Jadi di sini kita mempelajari. Nah, yang pertama, apa itu BIOS? BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang dimana BIOS tersebut terdiri dari kode program yang diperlukan untuk mengatur semua komponen operasi dasar pada sistem komputer. Nah, jadi fungsinya BIOS itu lebih spesifiknya seperti mengatur komponen-komponen lah contohnya. Kemudian setup BIOS memungkinkan kostum komputer agar berfungsi lebih optimal berdasarkan profil hardware dan software. Kode BIOS secara khusus tertanam pada chip ROM pada motherboard. Nah, di sini kita lebih membahas tentang apa itu setup BIOS, yang dimana kita bisa melakukan custom pada pengaturan-pengaturan BIOS tersebut. Selanjutnya chip BIOS tadi kan, nah pasti ada yang pernah dengar flash, pernah lah, flash BIOS. Nah, flash BIOS tadi ya disebut dengan chip BIOS, atau bisa kita lihat kan bahasa kepanjangannya lah lebih tepatnya. Flash BIOS ini mempunyai fungsi untuk melakukan update BIOS. Jadi BIOS-nya setiap
tahu mungkin melakukan update yang dimana update-nya itu agak berbeda dengan Windows, lebih tepatnya dimana untuk melakukan update bisa menggunakan flash. Selanjutnya di sini kita akan mengenal apa itu komponen-komponen pada BIOS. Yang pertama, bukan komponen-komponen, jenis-jenis pada BIOS. Untuk sekarang, mungkin BIOS memiliki jenis ataupun merek yang berbeda-beda. Tetapi, 3 perusahaan ini memiliki pasar yang sangat besar di dalam BIOS. Salah satunya adalah Phonik Technology, America Megatrend, dan Award BIOS. Nah, ketiga perusahaan ini memiliki besar lah pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada BIOS. Contohnya seperti paling sering kita gunakan tuh mungkin Phonik dan Award untuk zaman sekarang. Sedangkan America Megatrend mungkin komputer-komputer yang ada di lab sekolah kalian mungkin lebih sering menggunakan, tergantung dari kebutuhan. Selanjutnya adalah fungsi BIOS. Nah, bisa kita lihat fungsi BIOS sangat sederhana. BIOS pertama-tama menjalankan program uji peralatan dasar dan kemudian mencari konfigurasi peralatan tersebut. Jadi fungsinya lebih tepatnya tadi menjalankan program, lebih tepatnya diuji coba program tersebut dan melakukan konfigurasi. Programnya itu program hardware. BIOS sistem dan informasi yang diperlukan konfigurasi tersebut disimpan dalam sebuah chip, yaitu disebut dengan chip CMOS. Pernah lihat baterai CMOS lah? Baterainya tuh mirip dengan baterai jam, paling yang dimana yaitu menyimpan CMOS ini menyimpan pengaturan-pengaturan yang ada pada BIOS. Untuk poin-poinnya bisa kita lihat. Nah, yang pertama tadi instalasi serta pengujian terhadap perangkat keras. Perangkat keras tersebut diuji, kemudian memuat dan menjalankan sistem operasi. Kita pasti tahu kan sebelum melakukan sistem operasi pasti BIOS ini mengecek seperti dicek-ceknya. Kemudian mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer. Ini yang paling umum, yaitu tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses boot, kinerja, serta kestabilan komputer. Dan juga membantu SO dan aplikasi dalam memproses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Interrupt Service. Jadi diatur oleh BIOS ini untuk melakukan konfigurasi tersebut. Selanjutnya, sudah kita mengenal BIOS tadi, selanjutnya komponen-komponen yang ada pada BIOS. Pertama, program BIOS setup. Nah, tadi kan BIOS setup sudah dijelaskan loh. BIOS setup yaitu program yang dimana kita bisa melakukan custom pada BIOS-BIOS yang kita gunakan, seperti mengubah konfigurasi tipe hard disk, manajemen daya, kinerja komputer sesuai dengan keinginan kita. Kemudian driver. Nah, untuk perangkat-perangkat keras dasar seperti video adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit. Ini masuk lagi ke dalam pembahasan keluarga DOS. Nah, itu ada lagi nanti pembahasannya. Kemudian program boot strapper memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. Kadang kan setelah kita melakukan install ulang pasti ada namanya proses post load, lebih tepatnya kayak pengecekan. Mungkin pas kita nyalakan PC tersebut ada bunyi beep beep. Nah, itu lebih tepatnya masuk ke strapper. Selanjutnya, menentukan konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah penjelasan umumnya. Konfigurasi BIOS tadi sudah saya jelaskan, yaitu melakukan setup yang dimana setup tersebut bisa disimpan ke dalam baterai CMOS. Sangat penting untuk setup BIOS untuk pertama kalinya, karena BIOS akan memindai sistem saat melakukan boot dan membandingkan apa yang diperolehnya dengan setting yang terdapat pada CMOS.
sehingga perlu dilakukan konfigurasi untuk menghindari kesalahan. Kadang ada ketidakcocokan gitu, jadi bisa kita custom secara manual terhadap tidak ada kecocokan tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam BIOS secara umum lah kebanyakan bakal cek untuk masuknya itu yaitu dengan menekan tombol F2 setelah kalian melakukan restart atau menyalakan komputer. Pasti pernah lihat loh seperti gambar di proyektor ini. Nah, bisa kalian lihat setelah masuk ke dalam sini mungkin kalian bisa menekan F2 ataupun tombol-tombol sejenisnya seperti ini Bapak ada lagi tombol-tombol. Nah, kadang setiap merek BIOS ataupun jenis BIOS memiliki tombol akses yang berbeda-beda. Salah satunya tadi F2 BIOS Phonic yang akan ke dalam fokus pembahasan kita hari ini. Selanjutnya BIOS AMI, BIOS Award, BIOS Compact, IBM, Microid, Commodore IBA Toshiba, IBM, PS2, dan Dell memiliki tombol akses yang berbeda-beda. Selanjutnya, nah di samping ini bisa kita lihat, ini merupakan tampilan awal dari BIOS Phonic. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan tampilan BIOS Phonic. Kebanyakan tampilan ini merupakan tampilan pada laptop, yang dimana setting pada laptop tidak sedalam setting yang ada pada komputer. Nah, di sini kita bisa lihat ada system time, system date, terus sistem memori, yang dimana nilai masuk melalui BIOS akan disimpan pada sistem registrasi konfigurasi CMOS. Nah, sistem tadi sudah dijelaskan juga loh. Setiap pengaturan-pengaturan yang ada di gambar ini disimpan ke dalam baterai CMOS tersebut. Yang pertama, konfigurasi tentang setup fitur BIOS dan fitur chipset atau bisa disebut juga dengan Advanced. Nah, pada Advanced ini menyediakan fitur lebih canggih katanya untuk mengatur kegiatan sistem. Tampilan setup ini adalah tempat di mana sistem hardware dapat diatur untuk meningkatkan performa. Fitur disable dan enable untuk advanced troubleshooting juga dapat digunakan kecuali ada alasan tertentu untuk merubahnya. Fitur ini sebaiknya dibiarkan pada settingan defaultnya. Nah, maksudnya dibiarkan apabila kita masih kurang pengetahuannya. Soalnya apabila kita setting tanpa mengetahui, kadang adanya terjadi proses error. Di sini kebanyakan orang melakukan setting pada CPU untuk memaksimalkan kinerja CPU tersebut. Contohnya seperti di overclock agar komputer bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya dan kecepatan dari CPU tersebut. Selanjutnya, sedangkan ini tampilan dari fitur chipset, yang dimana fitur ini berfungsi untuk melakukan setting khususnya pada bagian chipset ataupun kinerja seperti timing memori, DRAM, timing. Kemudian yang kedua yaitu power management. Power management memiliki fungsi sebagai manajemen energi atau power yang ada pada PC maupun laptop. Nah, untuk kita kadang kan kita melakukan power management ini untuk melakukan hemat daya pada komputernya. Contohnya seperti standby mode, terus power management langsung, yang dimana pengaturan tersebut akan membuat komputer kita menjadi lebih hemat. Nah, ini lebih kemungkinan pengaturan tampilan dari setup BIOS award komputer. Oh ya, tadi untuk pembahasan BIOS ini kita lebih mengutamakan kepada BIOS award. Kenapa? Sebab BIOS award paling sering digunakan pada komputer-komputer umum seperti komputer yang ada pada komputer
ada pada komputer yang ada di lab. Maaf. Tetapi tidak semua software ataupun sistem operasi mendukung fitur ini. Seperti sistem operasi, mungkin ada sistem operasi yang tidak sesuai, contohnya seperti Windows 8, mungkin Windows 10 dan sejenisnya. Selanjutnya PNP atau PCI configuration, pengaturan fitur yang berguna untuk mengatur sistem bus input, output, dan alokasi IRQ dan DMA untuk PSA dan peralatan PCI PNP, lebih tepatnya memiliki fungsi untuk melakukan konfigurasi pada perangkat PCI. Pasti pernah dengar loh, mungkin dalam melakukan perakitan komputer, melakukan pemasangan perangkat PCI. Nah, untuk konfigurasinya, apabila kita ingin melakukan konfigurasi secara manual, bisa melalui PCI atau PNP, ya. Kemudian integrated peripheral. Integrated peripheral memiliki fungsi untuk melakukan konfigurasi dukungan pada perangkat keras atau peripheral, seperti halnya peralatan hardware, USB, serial port, dan sound card. Nah, mungkin fitur ini lebih ke dalam pengaturan seperti fungsi-fungsi, menjalankan fungsi-fungsi pada PCI, terus serial port, hardware, dan USB. Di sini kita bisa melakukan enable atau disable, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan tidak terdeteksi pada PC kita. Selanjutnya password screen dan load system default. Pasti pernah loh, mungkin nanti kalian apabila sudah magang, kalian pasti kalian mungkin akan menghadapi klien yang memiliki masalah seperti ini. Maaf Pak, BIOS saya kok kekunci. Nah, itu paling sering mungkin kalau permasalahan yang ada di BIOS. Salah satu faktornya mungkin dia tidak sengaja atau dia lupa passwordnya, yang dimana padahal password screen dan load system default memiliki fungsi yang sangat penting apabila kita sedang bekerja di dalam perusahaan. Contohnya untuk kita sendiri, apabila kita takut biasanya diobrak-abrik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memilih set user password, memiliki fungsi untuk melindungi agar orang lain tidak masuk ke dalam BIOS komputer. Kemudian set supervisor password, paling banyak digunakan institusi besar seperti perusahaan-perusahaan contohnya. Kemudian selanjutnya, nah, bila tidak ada password yang diperlukan namun ternyata layar tiba-tiba muncul yang seperti orang permasalahkan tadi, salah satu langkah memperbaikinya itu menuju layar. Setelah menuju layar, tekan tombol enter tanpa memasukkan password, kita tekan saja. Selanjutnya, kemudian pada layar kedua bertuliskan password disable. Pas kita tekan tadi atau kita masukkan, tidak kita masukkan apa-apa, kan muncul prompt lagi tuh, muncul lagi password disable katanya. Maka bisa kita lakukan dengan menekan sembarang tombol untuk kembali pada layar utama setup. Nah, itu berlaku apabila kita mungkin tidak ada melakukan setting pada password tersebut, tapi tiba-tiba muncul prompt yang mengatakan password salah atau BIOS kolok. Nah, bisa melakukan cara tersebut salah satunya. Sedangkan ini mungkin pengaturan yang sangat umum apabila kita tidak sengaja menekan lagi coba-coba di mode advance ataupun main, sedangkan kita lupa apa yang kita konfigurasi tersebut. Nah, ataupun kita takut apabila terjadi kesalahan, yaitu kita bisa dengan melakukan load setup default dengan menekan tombol F9, maka pengaturan tersebut akan kembali lagi ke pengaturan awal BIOS yang telah kita gunakan.
Ya, selanjutnya save exit. Ada dua pilihan yang ada pada BIOS, yaitu exit without saving setup dan save and exit setup. Sudah jelas, exit without saving setup. Di sini tanpa melakukan save langsung keluar, sedangkan save kita save pengaturan kita tersebut. Nah, di sini apakah ada pertanyaan yang kurang jelas terhadap materi tentang konfigurasi BIOS? Apakah ada yang kurang jelas? Jelas? Jelas Pak. Jelas. Selanjutnya, Bapak ingin kalian membentuk dua kelompok. Nah, kelompok A dan kelompok B. Bisa kalian cek ya BIOS kalian. Tadi sudah Bapak beritahu kan, dengan melakukan tekan F2 mungkin dengan D bisa kalian cek yang ada di buku LKS untuk tombol-tombolnya. Bapak beri waktu 2 menit ya. Setelah kalian masuk bisa kalian tampilkan saja. Nah, sudah Bapak cek dulu ya. Ya, sudah masuk ya program. Sudah masuk juga. Selanjutnya kalian cari tentang konfigurasi yang ada pada BIOS kalian tersebut. Soalnya mungkin versi BIOS memiliki tampilan konfigurasi yang berbeda, mungkin tata letak ataupun fungsi-fungsi yang ada pada BIOS tersebut. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti akan Bapak pilih satu kelompok untuk maju ke depan, mengecek apakah mereka bisa mengeksplorasi atau memahami yang telah diajarkan. Bapak beri waktu 2 menit. Ya, bisa kalian gunakan handphonenya ya, bisa kalian gunakan sebagai eksplorasi. Ya, silakan kepada Taufik Rahman untuk menjelaskan apa itu BIOS keluar. Untuk Maaf, untuk Taufik Rahman, BIOS apa yang digunakan? punya saya BIOS dengan jenis atau merek Award yang dimana memiliki setup yang berbeda dengan BIOS Award pada PC. BIOS Award pada laptop hanya difokuskan untuk melakukan setting waktu, boot, power management, dan password. Ya, terima kasih. Bapak harap mungkin kalian paham bagaimana cara masuk ke dalam BIOS tersebut dan bagaimana melakukan akses BIOS tersebut. Nah, apakah kelompok sebelah ingin menanggapi dari pernyataan kelompok A? Ya, terima kasih. Nah, di situ Bapak ada memberi soal, terdapat 2 soal. Bisa kalian kerjakan secara individu. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 3 menit, di mana tugas tersebut akan dikumpulkan secara kolektif oleh ketua kelas. Ya, dipersilakan mengerjakan tugasnya. Ya, sudah, mohon dikumpulkan kepada ketua kelas. Kelas. Ya, terima kasih. Nah, dari pembahasan kita hari ini, Bapak simpulkanlah poin-poin yang kita dapat. Salah satunya tentang BIOS. Di sini kita membahas tentang apa itu BIOS, komponen-komponen yang ada pada BIOS. Komponennya salah satunya tadi seperti
program BIOS setup, driver, boot driver, dan fungsi BIOS yang dimana fungsinya melakukan pengecekan dan juga jenis-jenis agar kalian tahu bahwa setiap BIOS itu memiliki merek dan jenis yang berbeda-beda. Kemudian kita membahas tentang pengaturan-pengaturan. Salah satunya menentukan konfigurasi BIOS untuk bagian chipset, advance, untuk bagian CPU. Kemudian yang kedua pada bagian power management untuk ingin melakukan penghematan daya. Dan yang ketiga adalah PCI configuration untuk konfigurasi-konfigurasi yang ada pada PCI. Bisa kalian lihat tadi kan? Selanjutnya integrated peripheral. Peripheralnya contohnya seperti kontrol pada USB, pada PS2 mungkin, dan bukan PS2, USB hardware dan port yang lain. Kemudian password screen apabila ingin melakukan password kepada BIOS kalian agar tidak dikacaukan oleh orang-orang lain. Nah, tidak mungkin agar BIOSnya takut diacak-acak, bisa melakukan protect dengan memberikan password. Dan yang terakhir yaitu save dan exit setup. Apabila sudah melakukan konfigurasi dan kalian ingin menyimpannya, bisa melakukan save. Dan apabila kalian cuma ingin membaca dan mengetahui apa itu fungsi-fungsi dari BIOS tersebut, bisa melakukan exit. Dan ya, mungkin sampai itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.